perbedaan. Nah, oleh karena itu, semakin dini, semakin tinggi pendidikan, diharapkan kalian semakin dewasa. Dewasa bukan hanya diukur dari segi usia, dewasa dalam cara berpikir atau pandangan yang lebih luas ke depan. Nah, sehingga dengan demikian diharapkan nanti para alumni termasuk kalian ya calon siswa MAN 6 ini menjadi alumni-alumni yang betul-betul tangguh dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Bapak yakin tantangan masa akan datang itu sangat berat. Nah, sehingga diharapkan kalian itu nanti dalam belajar itu harus betul-betul ya, tidak ada paksaan ataupun tekanan dengan menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan aturan yang berlaku di madrasah ini. Nah, untuk selanjutnya setelah nanti kalian dinyatakan diterima sebagai siswa MAN 6 ini, untuk beberapa hari ke depan mungkin pembelajaran masih dilakukan secara daring. Ya. Tapi meskipun demikian, diharapkan jangan dibedakan antara daring dengan tatap muka. Artinya, walaupun diharapkan semua peserta mengikuti pembelajaran daring itu. Jadi jangan karena tidak lihat, tidak diperhatikan sehingga mengabaikan proses pembelajaran. Nah, mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan atas nama Kepala Madrasah. Untuk selanjutnya Bapak kenalkan kepada pengatur acara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, penyematan tanda peserta matsama dan mata cakap. Kepada petugas saya persilakan. Dengan penyematan ini dinyatakan calon siswa baru Matsama dinyatakan diterima sebagai siswa MAN 6 Ciamis. Terima kasih. Selanjutnya, menyanyikan lagu Mars Madrasah. Hadirin diharap untuk duduk tegap.
position. Terima kasih. Demikian acara pembukaan kegiatan Matsama dan Mata Cakap Man 6 Ciamis tahun ajaran 2021-2022. Semoga kegiatan ini kita senantiasa mendapat berkah dan lindungan dari Allah serta berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Untuk semua peserta, harap kameranya di-on-kan. Sekalian silakan untuk para peserta bisa menyekrin di handphonenya masing-masing untuk tanda bukti bahwa kalian telah mengikuti pembukaan pada acara Matsama dan Mata Cakap ini. Ridwan.
Ridwan, tolong dinyalakan kameranya. Terima kasih kepada peserta yang telah menyalakan kameranya. Sebagai penutup acara, marilah kita berdoa dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, tenaga pendidik dan kependidikan Mantap Cianjur, serta para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar siap. Balubar. Masih? Mohon perhatian kepada seluruh siswa yang aktif di online pada saat hari ini. Dimohon untuk suara untuk sementara tolong dimatikan dulu atau dibisukan atau dimute-kan sesuai dengan tampilan dari komputer atau Android yang kalian pakai. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari panitia Matsama dan Mata Cakap, dan diharapkan kepada siswa untuk tidak keluar dari online saat ini sampai acara ini selesai. Sekali lagi kepada siswa, jangan dulu keluar karena kita akan mengikuti rangkaian acara kurang lebih nanti sampai jam 11. Jadi jangan keluar dulu. Baik, untuk selanjutnya sesuai dengan tampilan di layar bahwa siswa yang hadir pada saat hari ini yang masih aktif itu sekitar 60-an. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum mengikuti online. Jadi untuk kelas-kelas, baik itu kelas IBB, ilmu bahasa dan budaya, ilmu sosial, ilmu sosial 1 atau IIS 1, IIS 2, dan juga kelas MIA. Untuk hari ini kita akan melanjutkan rangkaian acara. Nanti setelah ini akan ada materi yang pertama, yaitu tentang wawasan kemadrasahan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Didi Wahyudi sebagai Wakamat Kurikulum, dan setelah itu dilanjutkan dengan materi yang kedua, sekitar nanti jam 10-an, nanti akan disampaikan oleh Bapak Badruzzaman. Nah, untuk menyingkat waktu, kami sebagai panitia nanti akan mengecek terutama tentang kehadiran sesuai dengan link Google Form yang telah dibagikan
diharapkan semua siswa untuk mengisi kehadiran. Nanti akan direkap. Itu kemarin ada 2 link, yaitu link tentang kehadiran, juga link tentang masuk ke apa namanya, ke acara saat ini. Jadi Google Meet. Ya. Jadi rangkaian acara kita nanti dari hari ini sampai hari Kamis. Mungkin di grup sudah diinformasikan. Yang pertama nanti hari ini ada 2 materi, besok juga hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis kita akan mengikuti mata cakap. Mata cakap ini tentang kepramukaan. Jadi diharapkan semua siswa mengikuti sampai akhir. Nah, terus nanti siswa ketika mengisi mengisi kehadiran, di sana ada pilihan kelas, coba diisi sesuai dengan kelas pilihan kalian masing-masing. Nanti akan di-share pembagian kelasnya, sesuai dengan kelas pilihan kalian masing-masing. Gitu. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Wahyudi MPD dengan materi wawasan kemadrasahan. Jabatan beliau adalah sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Jadi kami persilakan kepada Bapak Didi Wahyudi MPD untuk memberikan materi pada hari ini sekitar 1 jam, dan diharapkan semua siswa untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Baik, untuk kepada Bapak Didi Wahyudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, reng-rengan panitia, matsama dan mata cakap, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga segenap karyawan Maknam Ciamis yang saya hormati, anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 6 Ciamis, sekaligus sebagai peserta kegiatan Matsama Maknam Ciamis untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama-tama disampaikan kepada seluruh peserta bahwa permohonan maaf ya, karena seyogianya yang mengisi materi wawasan kemadrasahan ini adalah langsung oleh Bapak Kepala Madrasah. Namun dikarenakan satu dan lain hal, beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan untuk hari ini, maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang wawasan kemadrasahan. Ya. Anak-anakku sekalian, untuk para siswa, siswi atau peserta didik yang berasal dari Madrasah Sanawiyah, tentunya mungkin materi ini juga telah Anda dapatkan ketika Anda di Madrasah Sanawiyah ya. Akan tetapi untuk peserta didik yang berasal dari SLTP, dari SMP ya, itu mungkin menjadi materi yang baru yang memang harus Anda pahami tentang apa itu madrasah. Kemudian ketika saya melanjutkan pendidikan di madrasah itu seperti apa, apakah sama dengan madrasah diniyah ya, istilahnya pendidikan non formal yang telah Anda tempuh ketika Anda tamat dari PAUD ataupun TK ya, atau berbeda. Nah itu ya. Baik anak-anakku sekalian, pengertian madrasah, coba Pak Engkos tolong di share screen kan. Nah ini istilah madrasah sebetulnya itu sama dengan sekolah ya. Cuma memang ini berasal dari bahasa Arab ya. Coba di sana bisa kalau sudah terbaca share screen-nya, Anda bisa membaca langsung di sana bahwa madrasah itu berasal dari bahasa Arab madrosah ya. Jadi madrasah itu adalah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar. Kalau dulu yang namanya madrasah itu ada yang punya dua pemikiran. Ada yang hanya memang memikirkan bahwa madrasah itu suatu tempat, bangunan. Kalian misalkan dulu ditanya mereka diniyah ya, dulu Anda badai ke mana Neng, badai ke mana Jang, badai ke madrasah. Nah, seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud madrasah kita di sini itu tidak hanya sekedar satu bangunan gedung tempat Anda menuntut ilmu ya. Tetapi madrasah di sini adalah suatu sistem pendidikan ya,
selain tempat belajar yang secara etimologi istilahnya seperti itu, tetapi madrasah yang dimaksud di sini adalah sistem pendidikan formal klasikal. Artinya lembaganya tidak berbeda dengan sekolah umum. Ya. Di pengertian selanjutnya, ya, Anda bisa membaca di share screen. Belum begitu Pak Kos? Belum ke sana. Belum nyampe ke sana Pak Kos. Yang sebelumnya. Nah itu. Perbedaan madrasah dengan lembaga pendidikan umum setingkat SLTA kalau di sini atau setingkat SLTP kalau MTS, bahwa kalau di SLTP atau di SMP Anda hanya mendapatkan porsi pendidikan agama itu dalam satu porsi mata pelajaran, ya hanya 2 jam pelajaran. Kalau di madrasah aliyah di sini khususnya itu ada porsi 30% untuk materi pendidikan agama, ya. Untuk pendidikan agama, ya. Di sini, ya, kalau dulu Anda di SLTP, kalau yang di MTS itu kan sudah biasa, ya. Kalau di SLTP itu hanya umum adalah pendidikan agama dan budi pekerti, tetapi kalau di madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah, yang namanya pendidikan agama itu terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah Al-Quran hadis, kemudian yang kedua akidah akhlak, yang ketiga adalah fikih, dan yang keempat itu adalah sejarah kebudayaan Islam. Jadi yang dulu bersifat satu paket sekarang terpisah-pisah seperti itu, ya. Ditambah satu lagi yang merupakan ciri khas madrasah yang di sini menurut Malik Fajar pengertiannya adalah berciri khaskan Islam, yaitu ada bahasa Arab. Ya. Makanya TSMP-nya, TSLTP biasanya sekolah dasar yuneun, lamun reka madrasah aliyah. Ya, aneh jeung Bapak mah, ya. Kenapa Anda harus takut gitu? Padahal Anda mengaku di KTP atau yang belum punya KTP adalah Muslim agama Islam. Nah, make sieun ku bahasa Arab pan aneh. Ya. Kade bisi kadituna disebutkeun jelema kafir, sieun ku bahasa Arab, alabatan sieun ku jin, sieun ku naon? Gitu. Alabatan sieun ku corona, amit-amit, ya. Jadi satu ciri khas yang ada di madrasah yaitu adanya mata pelajaran bahasa Arab. Itu. Anda tidak perlu takut, terutama yang dari lulusan SLTP, ya, karena porsi pendidikan bahasa Arab di madrasah aliyah tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan Anda. Ya, jadi tidak akan melebihi porsi kemampuan yang harus Anda miliki. Ya, artinya tidak ada yang bersifat memaksa. Tetapi Anda harus benar-benar termotivasi bahwa belajar bahasa Arab itu akan menambah wawasan Anda, terutama dalam hal memahami ilmu agama yang berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu mengenai sekilas pengertian madrasah. Kemudian yang selanjutnya, nah, berkaitan dengan wawasan kemadrasahan, setiap madrasah sama dengan lembaga lain bahwa kita memiliki visi dan misi. Visi itu dari bahasa Inggris asalnya, yaitu vision, artinya sight, ya, penglihatan, vision itu, ya. Penglihatan apa di sini? Yaitu tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Ya, boleh dikatakan sebagai cita-cita lah visi itu. Ya. Setiap madrasah sebagai suatu lembaga
pasti memiliki sebuah visi. Ya. Artinya apa yang dicita-citakan sekolah untuk mewujudkan tugas dari negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya visi ini disesuaikan dengan keberadaan madrasah itu sendiri sebagai satu lembaga pendidikan. Ya. Berikutnya ada misi. Ya. Apa itu misi? Misi itu adalah pengejawantahan atau perincian, ya, yang harus dipenuhi ketika kita memiliki sebuah visi. Ya. Sekali lagi, jadi yang namanya misi itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh sebuah lembaga untuk mencapai visi yang diinginkan atau visi yang dikemukakan oleh madrasah bersangkutan. Ya. Jadi tentunya ada lebih banyak poinnya. Kalau visi hanya satu, kalau misi itu banyak, tergantung jumlah kebutuhan yang memang diperlukan untuk mencapai visi yang diinginkan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia ya. Maaf kalau kurang begitu jelas. Ya, nanti Anda bisa ketika sudah masuk madrasah, nanti ada terpampang visi dan misi Men 6 Ciamis. Ya. Karena Anda adalah berstatus peserta didik di Men 6 Ciamis, maka seyogianya Anda itu tahu, kenal tentang visi dan misi Men 6 Ciamis. Saya akan sebutkan pokok-pokoknya saja, ya, bahwa visi Men 6 Ciamis adalah terwujudnya Men 6 Ciamis yang beradab. Ya, artinya agamis, disiplin, amanah, dan berprestasi. Itulah cita-cita kita lembaga Men 6 Ciamis selama paling tidak 5 tahun ke depan. Karena biasanya 5 tahun ke depan itu nanti ada evaluasi dan perubahan visi madrasah. Kalau memang itu diperlukan, dengan catatan segala yang diinginkan diharapkan itu sekitar 90% sudah tercapai. Ya, itu visi ya. Jadi beradab sekali lagi ya, yang paling utama. Jadi A-nya adab, A agamis, D disiplin, kemudian A lagi amanah dan berprestasi. Ya. Nah, kemudian di sini ada indikator-indikator pencapaiannya. Ya, Anda mungkin tidak harus begitu kenal di sini, ya. Tapi nanti Anda boleh bertanya, ya, boleh membaca. Kalau terpampang di madrasah. Oh, untuk mencapai adab ini apa saja? Agamis ukurannya apa, disiplin ukurannya apa, amanah ukurannya apa, dan berprestasi ukurannya seperti apa. Itu ya. Jadi tidak akan saya rinci. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Setelah visi, yang mana visi Men 6 Ciamis tadi adalah beradab, ya. Ada misi Men 6 Ciamis, ya. Di sini ada 9 poin untuk mencapai visi yang diinginkan sebagaimana disebutkan tadi di atas. Ya. Misalkan di sini nomor 1, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal menghayati mengamalkan ajaran Islam, itu untuk mencapai visi agamis contohnya. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Ini untuk mencapai visi berprestasi. Ya. Karena prestasi itu tidak bisa dicapai kalau kualitas masyarakat madrasah itu tidak ditingkatkan. Nah, baik itu guru atau tenaga pendidik,
kemudian pengelola ya, tata usaha, tenaga kependidikan, dan juga Anda semua di dalamnya, yaitu peserta didik. Kemudian selanjutnya ada poin misalkan tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana ya. Ini juga sama ya. Jadi misi yang diemban di sini, yang disebutkan di sini itu untuk mengejawantahkan visi amanah. Karena bagaimanapun Anda dititipkan di sini itu harus mendapatkan pelayanan yang baik ya. Salah satunya adalah dari segi fasilitas ya. Cenah naon wae Pak anu dimanggeuna fasilitasna engke eta malin bagian Bapak. Aya materi selanjutnya yaitu hari besok Rabu atau Kamis ya. Anda bisa lihat di jadwal ya, aya naon wae. Nah, itu adalah salah satu upaya Mak 6 Ciamis untuk mewujudkan visi madrasahnya. Di antaranya adalah amanah. Ada lagi misalkan satu disiplin ya. Meningkatkan kualitas kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini misi Mak 6. Salah satu ukuran kualitas kerja ya dari Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu karyawan itu adalah disiplin. Nah, untuk mencapai disiplin itu harus salah satunya ditingkatkan kualitas kerjanya. Ya. Termasuk Anda sebagai peserta didik. Ya. Yang namanya disiplin itu apa? Itu adalah minimal aturan disiplin adalah taat aturan pengertiannya. Kumaha cenah Pak aturan-aturan aja yang peserta didik Mak 6 Ciamis. Oke, itu bagian siswaan. Nanti oleh Pak Dadan atau mungkin oleh pembina OSIS ya, Pak Kos atau siapa ya. Bukan bagian Bapak. Oke, saya kira cukup untuk misi ya. Kemudian setelah Anda mengenal visi dan misi serta pengertian madrasah, ada hal lain yang perlu Anda pahami tentang wawasan kemadrasahan ini. Yaitu berikutnya adalah ciri khas madrasah. Untuk SMP, MTS, untuk MTS maaf, yang lulusan MTS, mungkin ini sudah pernah Anda alami apa yang dimaksud dengan ciri khas madrasah, termasuk menerapkannya ya. Tetapi untuk yang dari sekolah umum ya, dari SLTP, ini perlu Anda perhatikan bahwa ada ciri khas madrasah yang memang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Di antaranya yang pertama adalah akhlak berpakaian. Ini harus sesuai dengan tata aturan agama Islam yang memang sudah digariskan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran, salah satunya di Quran surat Al-A'raf ayat 26 bahwa setiap insan ya yang mengaku Muslim itu harus menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Auratnya kumaha ukuranana? Nah, aurat yang tentunya sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Nah, itu seperti itu. Makanya ketika Anda datang ke sini model seragam, model berpakaian dan lain sebagainya, itu akan ada lah minimal sedikit perbedaan dengan sekolah umum yang lainnya yang tidak disebut madrasah istilahnya. Berikutnya ciri khas madrasah yang lainnya terutama untuk masyarakat madrasah adalah akhlak berbicara ya. Nah, di madrasah itu diusahakan semaksimal mungkin ya, baik itu siswa dan juga tenaga pendidik yang lain itu dijauhkan dari hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam hal berbicara. Ya.
Misalkan kalau di hadis itu ada faliyakul khairon auliyasmut, ya, seperti itu. Daripada Anda berbicara yang tidak berguna, misalkan, lebih baik Anda diam. Diam bukan berarti harus diam terus, datang ke madrasah cicing, wae gitu. Ayo guru nanya cicing tuh ngobrol. Bukan seperti itu ya. Pengertian faliyakul khairon di sini, ketika Anda memang ada hak dan waktunya berbicara, bicaralah. Nah itu seperti itu. Tapi kalau yang memang itu tidak berguna, seperti contohnya gibah, namimah, dan lain sebagainya, itu ketika Anda masuk madrasah, itu perlu dihindari. Di sekolah Anda lebih baik berbicara urusan-urusan yang berguna. Misalkan berdiskusi masalah mata pelajaran, kemudian berdiskusi masalah kegiatan ekstrakurikuler, masalah kepribadian dan lain sebagainya. Bukan membicarakan pribadi orang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir ciri khas madrasah secara umum itu adalah akhlak pergaulan. Ya. Terutama akhlak pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Akhlak pergaulan laki-laki dan perempuan. Dan nanti dalam penataan kelas itu pasti oleh Bapak Ibu wali kelas itu di set supaya memang terjaga Anda dari pergaulan yang cenderung negatif, terutama antara yang berlainan jenis. Nah, komo zaman ayeuna mah ada juga yang dengan sesama jenis juga bermasalah. Nah, itu ya. Nah, mudah-mudahan ya, dan pasti itu harus Anda lakukan ketika Anda masuk lingkungan madrasah, hal-hal seperti itu karena sudah menjadi ciri khas madrasah. Untuk menghindari itu Anda bisa selamat ya dari itu. Ya. Itu ciri khas madrasah. Kemudian hal lain ini yang pokok. Ciri khas madrasah yang lain itu adalah struktur kurikulum. Nah, ketika Anda masuk madrasah, kurikulum, kemudian muatan belajar, jumlah jam pelajaran, jumlah mata pelajaran itu akan berbeda ya. Dan Anda tidak usah panik, tidak usah heran ya. Kenapa? Karena memang madrasah sesuai pengertiannya itu pertama berciri khaskan Islam, kedua memang ada porsi 30% dari mata pelajaran agama. Kemudian madrasah juga memiliki potensi dan karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya MAN 6 Ciamis ya. MAN 6 Ciamis itu secara tenaga pendidik itu sudah sangat mumpuni ya. Baik itu dari segi ICT, kemudian dari segi pengetahuan, iptek, dan terutama dalam logika bahasa ya. Sudah sangat mumpuni. Ilmu logika contohnya adalah matematika. Matematika itu awas, ilmu logika. Anda harus mengenal di sini. Ya, matematika itu bukan eksakta. Yang eksakta itu adalah fisika, biologi, dan kimia. Ya. Sedangkan matematika itu sama dengan bahasa, yaitu ilmu logika. Nah, untuk di 6 Ciamis, itu yang menjadi salah satu unggulan itu adalah masalah bahasa. Keluar timan genep, karena di struktur kurikulumnya mata pelajarannya mencukupi, ya, dan banyak, Anda diharapkan bisa berbicara beberapa bahasa. Ya, minimalnya mengenal, maksimalnya Anda bisa berbicara. Ya, pertama bahasa Sunda, ya. Biasa dengan namanya bahasa ibu kan bahasa Sunda. Kemudian bahasa Indonesia itu adalah second language, bahasa nasional. Berikutnya ada bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang merupakan tuntunan hidup kita selaku umat muslim. Itu, ya. Nah, berikutnya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Itu adalah bahasa asing karena kita di sini di struktur kurikulumnya ada program bahasa, dan itu memang sangat langka ya, sangat langka boleh dikatakan di seluruh
Provinsi Jawa Barat itu hanya ada beberapa madrasah yang memang membuka program bahasa. Bahkan bukan hanya madrasah, tingkat SLTA pun SMA, ngomong SMK mada ya, tidak ada ya, kurikulum seperti itu. Tingkat SMA saja itu sangat jarang. Ya, kenapa? Karena itu tergantung ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Nah, kebetulan di kita itu ada semuanya gitu. Ada ya. Jadi bisa sabaraha nya 3 jeung 1 4 meren genep bahasa lah. Anda keluar dari 6 Ciamis itu minimal mengenal, maksimal itu bisa berbicara 6 bahasa. Ya. Nanti insya Allah ya ketika Anda bisa 6 bahasa sesuai kata pepatah bahwa pertama bahasa itu bisa menaklukkan dunia. Ya. Orang yang berpandai bahasa itu adalah orang yang bisa menguasai dunia. Begitu ya visinya. Kayak buktikan ku Anda sesudah lulus dari 6 Ciamis. Berikutnya dalam struktur kurikulum ya sama dengan sekolah lainnya. Di madrasah juga ada yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal KKM. Ada juga kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ya. KKM itu adalah standar perolehan nilai terendah yang memang Anda harus dapatkan ketika Anda akan meningkat ke kelas berikutnya, ke tingkat kelas berikutnya. Nah, itu KKM. Sabaraha aja na KKM na Pak, lain bagian ayeuna materina. Kayak besok ya. Besok ku Bapak disampaikan ya kelas 10 sabaraha KKM na, kelas 11 sabaraha, kelas 12 sabaraha ya. Sekarang di wawasan kemadrasahan Anda hanya perlu tahu bahwa madrasah pun sama dengan lembaga pendidikan umum lain itu ada yang dimaksud dengan kriteria ketuntasan minimal ya, kriteria minimal pencapaian kompetensi sebagai salah satu syarat untuk kenaikan kelas dan pelulusan dari madrasah. Itu ya. Nah, itu barangkali ya anak-anakku sekalian, sekali lagi kesimpulannya bahwa dalam wawasan kemadrasahan ya, Anda perlu mengetahui yang pertama pengertian madrasah itu sendiri, apa itu madrasah. Mudah-mudahan Anda sekarang sudah ada bayangan ya, mengenal, bisa menyampaikan ke orang tua, ke masyarakat dan yang lainnya. Kemudian berikutnya ada visi dan misi madrasah, dan yang terakhir adalah ciri khas madrasah ya. Di antaranya salah satunya adalah kurikulum madrasah, struktur kurikulum madrasah, dan juga ada kriteria ketuntasan minimal dan kriteria kenaikan kelas dan pelulusan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, ya para peserta Matsama tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan, materi tentang wawasan kemadrasahan dicukupkan sekian, ya. Dan kami ya dari pihak madrasah juga panitia mohon maaf karena memang kita menjalani kegiatan Matsama ini dilaksanakan secara virtual ya, berhubung dengan kondisi yang memang Anda dan orang tua Anda juga sudah tahu persis kondisi seperti ini. Ya, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini meskipun tidak melalui tatap muka langsung, tetapi secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hambatan bagi Anda untuk menumbuhkan semangat memulai pembelajaran di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di Madrasah Aliyah. Ya. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, lanjutkan pendidikan, jangan mengeluh dengan keadaan yang ada, tapi carilah solusi. Anda sekarang sudah remaja menuju dewasa, tidak sepatutnya Anda hanya mengandalkan keluhan ke orang tua, keluhan terhadap kondisi yang ada, tapi berbuatlah yang maksimal, ya. Apalagi Anda sudah masuk MAN 6 Ciamis, ya salah satu ciri khas MAN 6 Ciamis adalah seperti itu.
ya, berbuat maksimal ya, karena memang yang namanya ikhtirori, yang namanya ikhtiar itu sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Adapun hasil ya itu tergantung kemampuan masing-masing, dan hasil yang 100% dan maksimal yang sempurna itu hanya milik Allah ya. Kita hanya diwajibkan untuk berikhtiar dan berusaha, serta berusaha tidak mengeluh ya. Tetapi tetap bersabar mengikuti takdir dan sunatullah yang ada, karena pada prinsipnya kita tidak bisa menghindar ya. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Panitia, tidak ada tanya jawab dari Pak Deden. Anggas? Ya, di kolom chat saja. Silakan dari panitia kalau memang ada sesi tanya jawab. Kalau waktunya masih mencukupi, tapi ya. Silakan aktifkan mic-nya. Kalau yang mau bertanya, karena memang ini langsung, artinya tanpa moderator seperti biasa. Jadi silakan langsung sebutkan nama, ya, aktifkan mikrofonnya, ya. Dari mana, kelas berapa, ya, maksudnya jurusan apa, apakah IPA, IPS atau bahasa, ya, dari MTS mana, silakan ya. Sebutkan identitas Anda sebelum bertanya. Saya kasih satu termin aja lah. Ya, silahkan. Kalau misalkan tidak berani lewat mikrofon, boleh lewat fasilitas chat yang ada di fitur virtual meeting yang kita laksanakan di sini ya. Di situ. Sok beri diajar ya sambil belajar. Ada yang bertanya? Ya, anak-anak sekalian, memang materi tentang wawasan kemadrasahan ini pada prinsipnya tidak membutuhkan pemahaman yang memang betul-betul prinsipil seperti halnya materi lainnya. Makanya saya maklumi ketika Anda memang tidak banyak yang bertanya, karena ini bersifat umum. Adapun materi-materi khusus ya yang berkaitan dengan wawasan kemadrasahan ke depannya nanti akan tersambung dengan kegiatan maksama. Misalkan kalau dari tadi di wawasan kemadrasahan ada ciri khas kemadrasahan terutama dalam tata berpakaian atau tata busana, nanti Anda bisa bertanya di materi tentang tata tertib peserta didik oleh kesiswaan atau oleh kakak-kakak organisasi siswa intrasekolah dan juga para pengurus ekstrakurikuler. Anda bisa bertanya ke sana. Materi tentang ciri khas kurikulum ya madrasah Anda bisa bertanya besok. Ya, siapkan aja pertanyaannya. Ya, jadi kalau tidak ada yang memang bertanya tentang materi ini, ya saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih ya, diucapkan terima kasih atas pengorbanan Anda ya, semangat Anda untuk mengikuti kegiatan Matsama virtual Mat 6 Ciamis, dan mudah-mudahan setelah materi yang saya sampaikan Anda makin mencintai madrasah, dan juga yang belum tergabung dalam pelaksanaan Matsama virtual itu bisa segera bergabung ya, nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa, karena memang kadang-kadang informasi itu tidak bisa sampai
langsung 100%. Tapi mudah-mudahan seluruh siswi atau peserta didik MAT 6 Ciamis itu bisa mengikuti kegiatan sama secara efektif ya seluruhnya. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian para peserta seluruhnya. Mohon maaf dari Bapak atas segala kekurangan dalam penyampaian. Ya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Entas ya tentas. Acan pandu kita ajak teu. Halo. Aya kodena teu ajang asup. Aya. Naon kodena? Lain anu Jerio BCZ lain. Lain. Hah? Duh, ka abi mah teu hade asup euy. Ingat tuh. Lain ya aya nu teu hade, urang mah kelah asup, urang mah ngan batur teu hade ya karunya. Suaranya. Ayo hade da ka abi hade kan. Hah? Eta pan asup tua tuh. Tadi ada absen. Oh iya kodena. Aya nu hade absen teh. Iya kodena ieu teh GNT. Pusing. Lain eureun. Oh. Dan DKS. Ya sabi mah karek ya ge. Bisa lewat chat. Mai teh kumaha? Bahasanya mohon dijaga ya. Misalnya mohon dijaga ya. Dari dulu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Waalaikumsalam. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masih diberi kesempatan umur sehingga bisa kita berkumpul walaupun tidak secara langsung tatap muka. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan di hari ini ya, Allah senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala MAT 6 Ciamis, para wakil Kepala Madrasah 6 Ciamis, Dewan Guru dan staf, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi pengenalan struktur tenaga kependidikan dan kependidikan MAT 6 Ciamis. Perlu anak-anakku sekalian ketahui ya, di sekolah ini mungkin di sekolah ini terutama bagi siswa yang baru ya, belum mengenal ya terutama tentang tenaga kependidikan dan pendidik ya,
Dalam kesempatan ini saya akan uraikan mulai dari struktur. Di sini ada dua struktur di MAN 6 Ciamis. Yang pertama struktur organisasi MAN 6 yang terdiri dari kepala madrasah, kemudian dewan komite, kemudian guru BK, dan wakil kepala yang terdiri dari wakil kepala bagian kurikulum, kemudian wakil kepala bagian kesiswaan, kemudian wakil kepala bagian sarana prasarana, dan wakil kepala bagian humas. Kemudian untuk berikutnya ada unit keperpustakaan. Ini nanti bisa Anda manfaatkan terutama untuk menunjang pembelajaran, bisa meminjam buku semua bidang studi yang ada di MAN, insya Allah ada di perpustakaan. Kemudian ada bagian tata usaha. Berikutnya ada wali kelas. Yang kebetulan di sini ada wali kelas 10 MIA, 10 IIS 1, 10 IIS 2, dan 10 IBB. Kemudian 11 MIA, 11 IIS 1, 11 IIS 2, dan 11 IBB. Kemudian 12 MIA, 12 IIS 1, 12 IIS 2, dan 12 IBB. Kemudian ada laboratorium, kemudian ada dewan guru, penjaga sekolah, siswa, dan akhirnya kembali ke masyarakat sekitar. Itu struktur organisasi bagian 1 yang MAN 6 Ciamis. Kemudian struktur yang kedua, organisasi di tata usaha. Karena bisanya berhasil, pendidikan di sini ditunjang oleh bagian dari tata usaha, yaitu yang terdiri dari di sini kepala MAN 6 Ciamis, kemudian ada kaitan dengan guru, dan di sini juga ada kepala tata usaha. Nah, kemudian uraiannya ada bagian-bagiannya. Itu ada bagian keuangan, kemudian bagian kesiswaan, bagian administrasi, umum, dan sebagainya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk struktur organisasi di bagian tata usaha. Yang berikutnya kita menginjak ke tenaga pengajar atau yang bisa disebut tenaga kependidikan. Alhamdulillah di MAN 6 Ciamis tenaga pendidikannya sudah sesuai dengan latar kependidikannya. Yang pertama yaitu kepala sekolah Bapak Dr. Andes Jenal Mutakim NPDI. Dan alhamdulillah lulusannya sudah S2. Kemudian Dr. Anas Dehdi MPD juga sama S2. Dr. Anda Eda. Kemudian Didi Wahyudi MPD.
Ira Ayu Rahayu Trisulo SPD, Haji Oya SPD, Pamumung SPD, Siti Mutia SPDI, Yaya Rahmatia SAG, Susaryati SE, Amron Habibi SPD MPD. Iya nanti udah disiapkan. Kemudian Aisayati dan Haji Edi SPD dan saya sendiri, ya, Pak Syarif, Pak Dokter Dadan Juara MPD, Ibu Kania Puspita Lestari SPD, Muhammad Kosasi Esum, Nur Laila Rahir Catur Umaro Esum, kemudian Sukmawati Ningsi SPD, Ismail Ahmad, Ice Tince Sulastri, Dadi Suwandana, Muhammad Fitri Ramdhani, Widya Ningsih, Fitria Apriliani, Nurolis Ajid, M. Asep Ainurido, Epa Matiosani, Muni Nur Aini, dan Andi Budiman. Yang baru. Indra, dan kebetulan ini ada yang baru, Bu Indra Teti. Kemudian ya tugas yang ditugaskannya, ya, nama-nama tadi yang saya sebutkan, itu Dr. Anas Jenal Mutakin MPDI sebagai Kepala Mantan Ciamis, kemudian Dr. Andes Dedih MPD, ya. Beliau mengajar guru antropologi dan jabatan tambahannya sebagai Wakil Kepala Bidang Humas. Kemudian yang ketiga, Dr. Edah, Dr. Anas Edah MPDI, ya. Ini guru matematika, juga merangkap sebagai Kepala Perpustakaan. Jadi nanti anak-anak sekalian, kalau ingin berhubungan dengan perpustakaan, bisa berhubungan dengan Ibu Edah. Kemudian berikutnya Didi Wahyudi MPDI, itu guru bahasa Inggris dan jabatan tambahannya sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Berikutnya Ira Ayu Rahayani Trisulo, beliau mengajar kimia, juga merangkap sebagai Kepala Lab, ya, kimia, ditambah lagi sebagai wali kelas 12 IPA. Berikutnya Haji Oya SPD, ini guru biologi, juga merangkap wali kelas, juga merangkap Kepala Lab Biologi. Berikutnya Bapak Mumung, guru penjaskes, ya, juga merangkap wali kelas 12 IPS 2. Berikutnya Ibu Siti Mutia, ya, guru fikih, juga merangkap sebagai wali kelas 11 IPS 1. Berikutnya Bu Yaya Rahmatia SAG, guru akidah alat, juga merangkap sebagai wali kelas kelas 11 IBB, 12 IBB, ya.
Berikutnya Bu Susaryati, guru ekonomi, merangkap juga wali kelas 10 IPS 1. Jadi nanti bagi Anda yang 10 IPS 1, wali kelasnya Ibu Susaryati. Kemudian berikutnya Pak Amron Habibi. Dia adalah guru BK, ya, bimbingan konseling. Berikutnya Ibu Ais, ya. Beliau mengajar bahasa Indonesia, ya, di kelas 10 IIS 1, IIS 2, MIA, IBB 11, IIS 1, IIS 2, MIA, dan IBB. Tidak jadi wali kelas ya? Tidak jadi wali kelas. Kemudian berikutnya Pak Haji Edi. Pak Haji Edi, ya, mengajar matematik, ya. Juga tugas tambahannya wakil kepala madrasah bagian sarana dan prasarana. Dan berikutnya saya sendiri, ya, Aman Baru Zaman. Saya mengajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di jurusan IBB. Ya mungkin bagi Anda kelas 1 nanti yang di jurusan IBB, ya, akan ketemu dengan saya untuk pembelajaran sastra Indonesia. Kemudian di kelas 11 IBB juga saya mengajar sastra Indonesia. Di kelas 12 MIA, IIS, dan IBB juga saya mengajar bahasa Indonesia, ditambah di kelas 12 IBB sastra Indonesia. Kemudian Pak Sari Pidayat, ya, dia mengajar fikih, ya, dan SKI. Berikutnya Dr. Dadan Juara MPD, ya. Beliau mengajar bahasa Inggris, ya. Juga tugas tambahannya wakil kepala bagian kesiswaan. Berikutnya Kania Puspita Lestari, SPD, ya. Ini mengajar antropologi, ya, atau guru antropologi, ditambah pembina pramuka, ya, tidak wali kelas. Jadi ditambah nanti bagi yang hobi ekstra pramuka nanti, ya, bisa ketemu dengan Ibu Kania Puspita Lestari, ya, di ekstra pramuka untuk putri, pembina untuk putri. Kemudian Bapak Muhammad Kosasih, ini beliau mengajar bahasa Arab dari kelas 10, ya Pak, sampai kelas 12. Tugas tambahannya sebagai pembina OSIS, ya. Pembina OSIS, ya, nanti bagi organisasi nanti yang ikut ke organisasi OSIS nanti akan dibimbing oleh Pak Angkos. Kemudian yang berikutnya Bu, ya, Nur Laila Rahiu Catur Umairoh. Dia mengajar bahasa Mandarin, ya, untuk semua jurusan dan tingkatan dari kelas 10 sampai 12. Ditambah juga
pembina ekstra drum band. Nanti bagi Anda yang berminat untuk masuk ke ekstra drum band, ya akan dibimbing oleh beliau. Kemudian ya, berikutnya Sukmawati Ningsih, ya, SPD. Ya. Beliau mengajar antropologi. Tugas tambahannya wali kelas. Wali kelas di 10 IBB. Berikutnya Ismail Ahmad, ya. Beliau mengajar Al-Quran Hadis, juga wali kelas 12 ya. 12. Dan berikutnya Ibu Ice, ya. Ini guru bahasa Sunda, juga ditambah dengan guru bahasa Inggris. Kemudian berikutnya Pak Dadi Siwandana, ya, beliau mengajar fisika. Ya. Kemudian Muhammad Fitri Ramdhani, ya, beliau mengajar guru geografi, juga merangkap ya guru Penjaskes. Berikutnya Ibu Yeda Ningsih, ya, ini guru bahasa dan sastra Jepang, juga merangkap sebagai wali kelas 11 bahasa. Berikutnya Fitria Apriliani, ya. Ini beliau mengajar matematik, wali kelas 10 MIA. Ya. Nanti 10 MIA bisa berhubungan wali kelasnya dengan Ibu Fitria Apriliani. Yang berikutnya Bapak Nurolis Ajid, ya. Ini guru sejarah, ya. Sejarah Indonesia. Ya. Jabatan yang lainnya mungkin nanti pembina ya bola voli, ya. Kemudian M. Asep Anurido, guru bahasa Arab, ya. Dan Epra Matiasani, ya. Ini guru fisika dan merangkap guru seni budaya. Prakarya, ya. Prakarya dan fisika, ya. Kemudian Ibu Muni Mutiani, ya. Ini guru PPKN untuk kelas 10 sampai 12. Berikutnya Pak Andi Budiman, ya. Ini guru seni dan budaya. Dan yang terakhir Ibu Indra, beliau masih baru ya untuk semester ini mengajar bahasa Inggris dan bahasa Sunda, ya. Tambahan bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Nah itulah ya, yang saya sebutkan nama-nama guru di 56. Mudah-mudahan Anda sudah tahu namanya, dan walaupun sekarang tidak bisa tatap muka untuk sementara ini, ya, minimal Anda mengenal, ya, nanti di jadwal pendidikan, di jadwal pembelajaran, ya, Anda sudah tahu, ya, Pak Anu mengajar apa, Pak Anu mengajar apa, ya. Dan mungkin untuk sementara pembelajarannya melalui daring, ya, sampai tanggal 20. Kalau tidak ada perubahan, mudah-mudahan nanti lewat tanggal 20 kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, sekilas, ya, tentang organisasi tenaga kependidikan dan kependidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati anakku sekalian. Dan sebelumnya, ya, sebelum saya akhiri, ya, mohon maaf atas segala kekurangannya, ya, atas segala kehilafannya, dan saya doakan
mudah-mudahan Anda di rumah ya diberikan kesehatan ya dan diberikan fokus ya, walaupun nanti pelajarannya tidak tatap muka ya, tapi saya yakin ya kita bisa ya melaksanakan pembelajarannya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Badiuzzamman yang telah menyampaikan materi tentang tenaga pendidikan di Panam Ciamis. Baik, anak-anakku sekalian, untuk sesi ini atau hari ini kita sudah menjalani beberapa rangkaian kegiatan dari pembukaan, terus 2 materi. Untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita besok akan bertemu kembali dalam kegiatan yang sama, yaitu masih Matsama. Jadi besok diharapkan siswa-siswi untuk tetap hadir pada kegiatan Matsama ini secara daring, secara online, dan insya Allah nanti besok itu materinya itu ada 3 materi. Yang pertama tentang pengenalan kurikulum madrasah. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Didi Wahyudi MPD. Terus materi yang kedua itu tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sukmawati Ningsi, SPD. Dan nanti materi yang ketiga yaitu tentang karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat SAG. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini kegiatan Matsama secara online. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang sudah kita rencanakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Besok diharapkan bisa hadir tepat waktu. Jam 8 sudah dimulai. Dan diingatkan pula untuk mengisi absensi atau kehadiran. Tiap hari harus mengisi absensi kehadiran supaya tercatat ada dokumennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Atur, thank you. Nuhun, Pak. Bubar, Pak. Bye. Bubar, Pak. Atur nuhun, thank you. Udah ya teh Pak Roman. Itu tos. Atau udah panjang.
Silahkan yang mau keluar dari Google Meet dipersilahkan. Kalau mau Ya, Pak, lihat ya. tonton video itu juga silahkan. Ya, terima kasih Pak. Beak anjing paket aing.